Polisi telah menerapkan pasal pembunuhan kepada AARN, tersangka pembunuh perempuan yang jasadnya dimasukkan ke dalam koper. Namun dengan tersangka ke hotel bersama korban, termasuk membawa uang perusahaan hingga membeli koper setelah korban dibunuh, apakah kemungkinan nantinya pelaku akan dikenai pasal pembunuhan berencana? Kami akan tanyakan hal ini kepada ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, Albert Aris. Mas Aris, selamat sore. Selamat sore, Mas Tival. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Melihat dasar pembunuhan karena emosi, lalu setelah melakukan eksekusi dimasukkan ke dalam koper, menurut Anda ini sebetulnya sudah masuk atau unsur pembunuhan berencana ini sudah terpenuhi atau belum? Begini, Mas, perbedaan antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana adalah terletak pada spontan atau tidaknya. Jadi kalau pembunuhan berencana itu pasti dipikirkan terlebih dahulu. Ada jarak waktu yang tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat untuk memikirkan pelaku itu jadi membunuh atau tidak, Mas. Nah, tadi kalau dikatakan membeli koper sesudah terjadinya pembunuhan tersebut, berarti itu kan post factum ya, Hmm. yang tidak bisa dikatakan merupakan rangkaian atau bagian dari perencanaan untuk melakukan pembunuhan, Mas. Gitu. Sekalipun kemudian bahwa niatnya untuk menghilangkan jejak tindak kejahatan yang dilakukan. Iya, karena terjadinya sesudah pembunuhan, maka paling mungkin itu adalah termasuk dalam kategori menghalangi atau merintangi penyidikan atau obstruction of justice. Tetapi kalau terjadinya sebelum, andai kata nih pelakunya membeli koper untuk maksud memang setelah dibunuh itu mayat korban itu dimasukkan koper, barulah itu dapat dikatakan sebagai suatu perencanaan, Mas. Oke, tapi kalau kemudian mau coba diterapkan pasal pembunuhan berencana selain masalah spontan itu tadi, unsur apa lagi yang harus dipenuhi? Jadi unsur yang terpenting dalam tindak pidana pembunuhan berencana adalah yang pertama harus ada niat dari yang bersangkutan untuk membunuh. Niat itu kemudian dituangkan dalam suatu kesengajaan. Yang kemudian yang kedua adalah ada jarak waktu yang tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat untuk berpikir menjadi membunuh atau tidak membunuh ya. Yang ketiga adalah yang paling terpenting menurut jurisprudensi adalah keadaan jiwa atau Gemotschutzstand dari si pelaku ini dia dalam kondisi tenang untuk menentukan atau mengambil keputusannya untuk jadi membunuh atau tidak, Mas. Tapi untuk cara membuktikan niat itu, mengukur jarak waktunya, itu gimana? Iya, ini kan bisa ditelusuri dari komunikasi antara pelaku dan korban gitu kan ya, baik melalui peristiwa-peristiwa sebelumnya. Kalau kita menyimak tadi konferensi pers dari di Reskrimum Polda Metro Jaya, nampaknya mereka ini sebelumnya memang sudah sering bertemu ya, dan dikabarkan bahwa mereka sudah pernah melakukan check-in di hotel. Mhm. Nah, fakta-fakta seperti ini kemudian ditambah lagi ada permintaan dari korban untuk menanyakan kejelasan status dari hubungan mereka. Nah, menurut keterangan dari si pelaku, dikatakan pada saat pertanyaan itu diajukan, dia secara spontan emosinya naik dan kemudian melakukan serangkaian tindakan dengan cara-cara tertentu yang mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia, Mas Rival. Tapi kan ada satu tersangka lagi yang ditetapkan polisi dengan alasan ikut membantu membuang Iya. korban ini. Itu juga tidak masuk hitungan bahwa itu masuk unsur perencanaan itu? Nah, itu kan terjadinya kan sesudah ya. Kalau terdiri sesudah berarti itu bukan termasuk dalam kategori perencanaan dalam suatu tindak pidana pembunuhan, Mas. Jadi kalau dimaksud perencanaan ini harus disusun bagaimana cara persiapan alat-alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan berencana tersebut, Mas Ival. Oke, soal motif ini juga jadi pertanyaan karena begini, dari pelaku bilang melakukan tindakan seperti itu karena emosi, korban minta dinikahi. Tapi di sisi lain pelaku juga membawa uang perusahaan yang dipegang dengan alasan untuk biaya resepsi hari Minggu. Anda mencernanya bagaimana? Ya, perlu saya sampaikan begini, Mas. Motif itu bukan merupakan unsur tindak pidana. Motif adalah dorongan bagi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Nah, motif ini tetap penting, Mas Rival, untuk mencari dan menemukan kebenaran material. Kebenaran yang paling sesungguhnya yang dicari dalam suatu perkara pidana. Tetapi motif ini tidak menjadi beban bagi aparat penegak hukum, khususnya buat penuntut umum untuk membuktikan adanya motif atau tidak. Gitu. Oke, sehingga Tapi peluangnya bukan menurut berarti Anda nggak untuk penting. menelusuri, oke silakan dilanjutkan.
Ya, bukan berarti nggak penting motif. Motif itu tetap penting, tetapi jangan sampai menjadi beban untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan di pasal 338 maupun 340. Oke, Nah, singkatnya, sebagai sehingga informasi kalau bahwa menurut Anda pasal Alda, yang ditetapkan ini kan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan. Sudah ya, tepat menurut Anda? sementara ini kalau kita lihat sudah tepat. Jadi kan polisi itu menetapkan tersangka dengan pasal 338 yaitu pembunuhan biasa, kemudian pasal 339 Oke, pembunuhan yang diikuti terlebih dahulu dengan tindak pidana dan juga pasal 365 ya pencurian yang dilakukan dengan apa namanya serangkaian kekerasan. tindakan-tindakan tertentu mengakibatkan kematian. Oke, baik. Mas Albert Aris, terima kasih sudah berbagi perspektif bersama kami kali ini. Selamat sore, Mas.